Nah, aku perkenalkan Kak Anya dulu nih. Kak Anya nggak kalah dengan webinar kemarin loh, Dek. Beliau merupakan sarjana Fakultas Kedokteran Pendidikan Kedokteran Universitas Indonesia. Barusan wisuda ya Kak, tadi sore ya Kak? Oh, dari pagi, dari Oh, baru tadi pagi. setengah tiga, setengah empat baru balik lagi ke Wah, kediaman ya. jadi habis rebahan bentar langsung ngisi webinar ya Kak? Sebelumnya, Iya, makan bentar ya udahlah. sebelum, Alhamdulillah sampai. iya Alhamdulillah bisa tepat waktu nih Kak Evi Wah, graduation Kak iya, Anya iya. dan semangat koasnya ya Kak. Masih panjang jalan kedokteran. Ya, betul, betul. Thank you, Kak. Siap-siap Kak. Nah, beberapa prestasi Kak Anya ya Dek, baik selama SMA ataupun kuliah, beliau merupakan Best Social Project of Asia Pacific Youth Empowerment Summit 2026. Barusan banget ya Kak, 2026. Baru 2 bulan nih kita. Oke, terus Duta Inspirasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Jadi walaupun kedokteran masih aktif nih di Duta Inspirasi. Terus first runner up of SDGs Pick Up Competition in Global Goal Summit. Dan yang terakhir adalah Silver Medal of OSN Olimpiade Sains Nasional bidang fisika. Jadi keanehannya ini baik dari organisasi, lomba, bahkan akademik pun linier nih Kak Anya. Bahkan beliau pun juga beberapa kali ikut ini ya Kak, exchange ke luar negeri ya Kak. Iya, betul. Kayak seneng aja sih jalan-jalan ke luar negeri kalau pas liburan gitu. Buat Wah, lomba atau ya semacamnya gitu. iya Kak, gratis juga kan ya Kak Anya. Ya, Siap-siap Kak. Nah, menariknya juga Dek, walaupun Kak Anya berasal dari salah satu SMA favorit, Kak Anya berasal dari SMA MH Tamrin, merupakan SMA unggulan, tapi masuk FKUI-nya jalur SNBT loh, gitu. Mungkin bisa kita mulai nih Kak, bisa ceritain dong Kak Anya dulu perjuangan SNBT-nya gimana gitu Kak. Silakan Kak. thank you banget ya Kak Mega buat questionnya dan ini aku yakin juga pasti ide dari teman-teman ya. Sebenarnya tentu perjalanan aku menuju FKUI ya, apalagi through SNBT yang dulu namanya UTBK, itu tuh nggak mudah ya teman-teman. Dulu itu aku sebenarnya memang dari awal mau jadi dokter ya, pas SMP gitu. Memang suka belajar kedokteran, biologi sih, biologi ya kalau SMP ya bahasanya ya. Tapi kemudian waktu SMA, karena banyak bidangnya ya, karena aku juga kan saintek tuh sekolahnya, khusus saintek, matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, ini sedikit cerita aja, aku sempat teralihkan sama fisika gitu ya teman-teman. Makanya aku pernah menang OSN fisika tuh karena itu ya. Di situ, aku tuh sempat pernah ngomong ke ibu aku kayak, mah, kayaknya aku nggak mau jadi dokter. Iya, aku pengennya ini deh belajar fisika aja gitu kan. Karena aku tuh suka banget sama fisika waktu itu. Dan pada eh, saat itu tuh aku sangat pengen dapat medali OSN bahkan internasional gitu kan. Tapi ya kata mamaku, kamu bisa belajar fisika kalau kamu jadi dokter maupun gak jadi dokter gitu. Jadi itu your choice, kamu mau tetap jadi dokter tapi belajar fisika atau gak jadi dokter tetap belajar fisika gitu. Terus aku kayak namanya anak SMA ya masih labil, aku akhirnya ngomong tuh sama ibunya teman aku dan akhirnya aku diyakinin lagi kalau misalnya oke aku akan jadi dokter yang memang bisa tetap eh, istilahnya mengamalkan fisika lah di hidup sehari-hari aku gitu, ngajarin dan lain sebagainya. Kemudian alhamdulillah di waktu kelas 2 SMA ya, itu aku pada saat itu 2021 menang medali perak ya bidang fisika. Dan tentunya aku pernah gagal juga di tahun sebelumnya. Aku cuman sampai ke kabupaten aja. Tapi karena aku pernah gagal dan kemudian aku berusaha lagi gitu ya. Jadinya istilahnya buat usaha aku buat masuk ke FKU itu cenderung terabaikan gitu sebenarnya. Apalagi itu udah di awal kelas 12 dan aku tuh belum sama sekali mempersiapkan buat UTBK gitu ya. Dan bahkan sebenarnya kalau ditanya apakah aku masuk undangan atau enggak,
Dulu tuh di MHT gak ada satupun orang yang masuk UI gitu. Apalagi FKUI, betul. Jadi sebelum tahun aku tuh gak ada gitu ya. Ya, jadi kayak mamaku dan lain sebagainya tuh udah bilang, kamu gak bakal bisa deh kayaknya undangan gitu. Ya udah mah gak apa-apa, gak ada yang berharap juga gitu kan. Tapi eh, ya udah pada saat itu tuh aku masih mengusahakan kan buat Olimpiade Fisika yang internasional karena kan habis nasional kan ada internasional tuh itu masih jadi dream aku gitu. Dan pada saat itu juga ada pendaftaran undangan tuh SNBP, ya, dulu namanya SNMPTN. Ya aku daftar pilihan tunggal FKUI gitu kan. Ya cari mati nggak lolos gitu kan teman-teman. Nah, pada saat aku nggak lolos itulah saat dimana aku sadar bahwasannya, oh iya ternyata persiapanku menuju PTN itu terlantarkan dan aku belum sama sekali siap apa-apa gitu. Dan itu kayak 2 bulan, 1,5 bulan dari UTBK ya. Terus akhirnya ya udah aku mulai belajar, hmm, minta ini ya kan teman-teman udah pada inten, udah pada BTA gitu. Akhirnya aku coba, mama mau daftar BTA gitu. Oh iya boleh gitu kan. Aku daftar BTA, terus kemudian belajar sendiri juga dari Ruang Guru, Zenius dan lain sebagainya kayak gitu. Dan alhamdulillah ya atas izin Allah ya, dan tentunya yang paling aku tekankan juga usaha, doa dari orang tua itu sangat penting, tahajud. Alhamdulillah waktu itu sempat tiap hari juga di bulan puasa, dan aku nggak pernah lupa dengan doa yang aku ucapkan waktu itu, ya Allah terimalah aku Aisyah Inaya sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2022 lewat jalur UTBK. Itu selalu aku ucapkan tiap antara azan dan iqomah, terus kemudian habis sholat tahajud, habis sholat subuh, dan pokoknya setiap kali waktu azan dan iqomah, habis sholat, itu aku ucapin terus-menerus sampai pada akhirnya menjelang hari H UTBK gitu. Dan alhamdulillah ya aku masih ingat tuh tanggal 23 Juni 2022, aku buka pengumumannya dengan dengan penuh rasa takut dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya aku dinyatakan diterima di FKUI tahun 2022 dari jalur UTBK. Mungkin segitu sih teman-teman singkat ceritanya. Oh, Kak, aku dengerinnya merinding loh, Kak Anya. Kayak tiap saat banget nggak sih, Kak? Seenggaknya Bener. 5-6 kali kan disebutin, ya Allah, semoga keterima UTBK gitu. Kayak aku selalu ingat itu sih. Karena insya Allah kan doa antara izin dan iqomah dikabulkan nih bagi yang muslim ya, bagi yang agama yang lain. Aku yakin juga kalian punya lah doa saktinya masing-masing gitu ya. Tapi itulah yang aku amalkan gitu sebagai seorang muslim. Aku selalu ingat bahwasanya perjuangan aku itu pasti akan diiringi terus oleh Tuhan gitu, oleh usaha dan juga kemudian doa orang tua itu yang paling penting buat aku gitu. Karena percuma kita mau sepintar apapun, TO-nya sebagus apapun itu, progresnya kalau misalkan Tuhan gak mengizinkan kalian gitu ya, kalian gak akan bisa gitu. Jadi ya itu, selain kalian pinter, kalian juga jangan sombong, tetap rendah hati, dan beribadahlah sama kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu teman-teman. Siap, Kak. Jadi kita harus ikhtiar. Kakaknya kan dulu juga ikut bimbel, ikut TO juga kan, Kak. Dan 2 bulan, 1,5 bulan menuju FKUI itu harus struggle banget loh, Kak, FKUI gitu kan. Benar-benar. Terus jadi harus ikhtiar dan tawakal harus beriringan ya, Kak. Doa dan perjuangan kita itu harus beriringan ya, Kak Anya ya. Nah, tadi sempat menarik juga, Kak, yang Kak Anya kan waktu kelas 2 SMA sempat dilema tuh, Kak, karena Iya, sukanya sama fisika kan. Nah, FYI juga Kak Anya beberapa adik-adik Amgala itu juga kadang dilema, Kak, mau ambil teknik industri atau teknik mesin ya, atau FK atau biologi murni ya gitu, Kak. Mungkin Kak Anya ada insight nggak, Kak? Dulu itu kenapa tiba-tiba yakin banget FK gitu? Apalagi yakin banget harus di UI gitu, Kak Anya. oke. First of all, thank you for the question. Sebenarnya bagi anak SMA wajar ya buat kalian mempertanyakan pilihan jurusan kalian karena ini juga decision yang kalian itu harus pikirkan dengan matang-matang gitu teman-teman. Dan aku sendiri waktu itu sebenarnya lagi-lagi aku balik lagi ke tujuan hidup aku ya.
dari dulu tuh aku sangat seneng gitu kalau misalnya aku lihat orang lain tuh terbantu gitu. Aku dari dulu seneng bantuin orang lain, ngelihat orang lain senyum karena orang terbantu lah, istilahnya kayak gitu gitu. Kalau misalnya lihat di video-video YouTube ada orang habis dioperasi, terus habis itu kata-katanya mutiara banget kayak dokter ini penyembuh saya gitu. Meskipun sebenarnya yang menyembuhkan itu ya Allah ya Tuhan gitu ya. Tapi dengan kata-kata seperti itu udah cukup lah membuat aku tuh merasa bahagia gitu ngelihat itu. Dan itu tuh aku sadar kalau misalnya aku tuh seneng karena em, lihat orang lain itu tuh bisa apa ya ibaratnya tuh jadi versi yang terbaik dari dirinya gitu. Dan aku melihat bahwasanya ya di bidang kedokteran itu adalah profesi di mana aku bisa membawa hal-hal yang baik kayak gitu gitu. Dan aku juga pernah dengar kata-kata bahwasanya ya dokter itu adalah perantara penyembuh dari Allah gitu. Tangan kanannya Allah lah untuk menyembuhkan. Terus Masya juga Allah. pahala ya, pahala dari kita sebagai seorang nakes, nggak cuma dokter ya. Tapi kita jenguk orang sakit, di mana jenguk orang sakit itu kita selalu nambah pahala. Apalagi orang yang sakit banyak gitu di rumah sakit, pahalanya pasti udah berjuta-juta kali lipat di situ gitu. Dan itu sebenarnya yang bikin aku yakin kalau misalnya ya udah aku mau jadi dokter terlepas dari banyaknya usaha, aku harus belajar lagi dari awal, terlepas fisika itu semuanya gitu kan. Ya udah, itulah sebenarnya yang bikin aku memilih untuk balik lagi mau jadi dokter gitu 100% gak boleh gue aku diganggu gugat gitu. Itu sih sebenarnya. Terus pesan aku sebenarnya itu kan versi aku ya teman-teman. Aku yakin kalian juga pasti punya nih versi mindset dan visi hidup kalian sendiri. Jadi tipsnya adalah teman-teman kalian coba renungkan diri kalian sendiri. Kalian itu maunya apa sih di hidup kalian gitu. Karena percuma kalau misalnya kalian ngambil jurusan yang mungkin prospek pekerjaannya bagus dan lain sebagainya, tapi kalian kurang enjoy gitu. Pada kenyataannya nanti itu buat kalian itu kehilangan makna hidup kalian, kehilangan senyum hidup kalian, dan lain sebagainya gitu. Dan banyak sebenarnya nggak hanya pekerjaan, nggak hanya indeks ekonomi, uangnya yang paling banyak yang mana, tapi kalian tuh harus benar-benar menemukan passion yang mana kalian kalau mengerjakan itu, kalian itu suka, kayak gitu. Aku yakin masalah duit, masalah apapun itu udah ini ya, diatur gitu sama Allah. Karena bisa dibilang ya dokter sekarang kalau duit itu mungkin gak kaya gitu ya. Tapi ya itu, senangnya itu teman-teman yang harus dipikirkan. Gitu sih kalau dari aku. Siap Kak, jadi panggilan hati ya Kak. Yuk. Seneng ngeliat ngebantu orang, lihat orang terbantu ya Kak. Makanya Mm-mm. FK nggak boleh ganggu gugat nih Kak Anya gitu. Betul. Iya. Udah udah kepikiran Kak mau spesialis apa gitu mungkin Kak Anya? Jujur aku mungkin awalnya Gimana? pengen ini ya beda-beda gitu. Pengennya anak, terus ilmu penyakit dalam, terus pengennya apa gitu kan. Cuman jujur kayaknya untuk sekarang aku pengen lihat dulu sih karena kan aku masih koas pertama gitu kan. Tingkat pertama jadi masih belum kebayang nih di masa depan aku akan menjadi dokter yang dispesialisasi bidang apa. Sebelum aku merasakan semuanya secara langsung. Gitu sih paling. Iya benar sih Kak. Jadi 2 tahun koas itu waktunya explore ya Kak untuk Oh, meyakinkan gitu mau mau spesialis apa ya Kak. Good luck ya Kak koasnya. Teman-teman aku yang koas banyak yang nangis-nangis sih Kak. Jadi kayaknya semangat ya. makasih ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siap-siap Kak. Paling ini deh Kak, pertanyaan terakhir aku deh sebelum move ke pertanyaan yang udah aku kumpulin dari Oke, adik-adik. mantap, Nah, mantap. beberapa dari adik-adik Amgala Kak itu banyak yang ingin masuk FK juga Kak Anya. Nah, mungkin Kak Anya bisa ceritain nih sedikit gimana kehidupan di FK, terutama FKUI ya Kak yang persaingannya ketat banget gitu. Apakah semuanya high achiever atau gimana gitu Kak Anya? Thank you pertanyaannya. By the way, aku belum jawab tadi yang kenapa FKUI ya, kenapa nggak FK lain. Sebenarnya Iya, gimana Kak? prinsip aku sih achieve the highest aja sih. Kayak selama kita merasa bahwasannya kita, apa ya, di dunia ini kan kita hidup cuma sekali ya. Dan itu juga panggilan bahwasannya kita nggak boleh membatasi mimpi kita gitu ya. Meskipun ketika itu persiapan aku kurang matang dan lain sebagainya gitu ya. Tapi nggak ada salahnya, nggak ada yang bilang bahwasannya
hal itu tuh yang membuat kalian harus membatasi mimpi kalian. Contoh misalnya, aku belum bisa A, aku belum bisa B, aku belum bisa C gitu. Kalau kalian masih ada waktu, ya itulah waktu di mana kalian belajar, waktu di mana kalian latihan gitu. Jangan kalian malah istilahnya apa ya? Parameter lah. Parameternya tuh yang diubah itu adalah belajar kalian, bukan mimpi kalian, bukan tujuan kalian yang diubah gitu. Tapi adalah usaha kalian. Ya itulah yang buat aku tetap milih FKUI terlepas dari sebenarnya aku juga awalnya ragu ya teman-teman, tapi ya udah dream big aja sih kalau dari aku gitu. Oh ya kalau misalnya dari lifestyle di FKUI dan lain sebagainya, jujur IKFKUI itu adalah tempat di mana orang-orang pinter se-Indonesia berkumpul ya. Jadi bisa dibilang Kasih Kak itu. tentu saja high achiever ya teman-teman ya. Bahkan cum laude di FKUI, cum laude yang IPK-nya lebih dari 361 sampai 3,9 itu ada 75 orang di angkatan aku. Angkatan berapa orang, Kak? 180, Oh, 75 hampir kan? hampir 50%-nya ya. Bener. Dan itu cum laude, ada lagi yang summa cum laude, kayaknya 10 orangan gitu ya, atau 20 lupa aku. Tapi ya itulah, nggak cum laude, sisanya summa cum laude yang 3,9 sampai 4. Bahkan IPK tertingginya 4 barusan tadi di wisudawannya dipanggil. Luar biasa ya teman-teman ya, udah ketahuan bahwasanya bibit bebet bobot tuh semuanya di FKU itu banyak banget ya. Tentu aja semua orang itu want to achieve the best, tapi di sini alhamdulillahnya kita tuh nggak yang saling nyenggol-menyenggol. Justru kita saling bantu-membantu, kita sesama mahasiswa kita sharing ilmu kita dan lain sebagainya. Karena tentunya ya sebagai seorang dokter nantinya kita nggak akan kerja sendiri. Kita berkolaborasi dengan banyak orang dan lain sebagainya gitu. And actually intelek itu nggak yang paling matters di sini. Yang paling matter itu sebenarnya adalah emotional intelligence. Bagaimana kalian berempati dengan orang lain, gak cuman kepada pasien, ibaratnya ya kalau jadi seorang dokter, tapi juga ke teman-teman kalian, sejawat kalian, kayak gitu. Itulah yang sebenarnya parameter sukses kalian di FKW itu, yaitu gitu. Itu sih sebenarnya. Oh ya kalau organisasi juga semua orang sebenarnya aktif organisasi ya rata-rata gitu. Paling yang nggak aktif tuh cuma dikit aja. Jadi ya bisa dibilang anak-anaknya aktif organisasi, pinter belajar, nilainya bagus, surba perfect gitu ya. Aku pas masuk pada awalnya culture shock kayak mungkin di SMA aku tergolong yang oke lah bisa ngikutin pinter gitu. Cuman di FKU ini aku merasa kayak jadi orang yang biasa aja. Tapi it's okay teman-teman karena kalian kalau misalnya sebuah berlian dikumpulkan di dalam berlian yang banyak, kalian tetap menjadi berlian gitu. Dan kalau berlian itu dialihkan ke tempat lain, yang diantaranya bukan berlian, kalian tetap berlian gitu. Ngerti kan maksud aku? Kayak kalian sebagai anak FKUI, keluar dari FKUI ke lingkungan yang lain, itu kualitas kalian itu jauh berbeda, lebih standarnya tuh lebih luar biasa daripada yang lain gitu. Nanti kalian akan ngerasain itu sih. Mungkin itu sih dari aku sebenarnya. Kak, quotes-nya bagus banget, Kak. Kalau kita kalau kita berlian, ditaruh berlian tetap berlian kan. Even Benar, ditaruh di yang bukan berlian pun kita tetap berlian ya Kak Anya. Itu betul. itu juga Kak yang beberapa Baswan Amgala waktu one on one sama kita juga Hmm. aku sempat sampein milih universitas itu nggak menentukan kesuksesan kita. Tapi menentukan pertemanan kita kan ya Kak, karena kan 4 tahun itu lama, jadi pasti akan kebentuk, kita akan ke expose sama orang-orang seperti apa nantinya. Makanya Iya. kalau bisa achieve higher, kayak kakaknya nih, achieve yang the best kan Kak. Nah kalau bisa, masih bisa mimpi tinggi, kalau bisa tetap mimpi tiap antara azan dan iqomah kita berdoa, beribadah, insya Allah jalannya pasti ada kok dek Hmm. kita. Betul, betul. Siap, thank you Kak Anya. Jadi sekarang kita move ke pertanyaannya dari adik-adik ya Kak. Oke, mungkin untuk pertama aku mau nanyain dari Naura nih Kak Anya. Mungkin Naura nanti kalau ada full up question bisa langsung aja ya setelah dijawab Kak Anya gitu. Tapi raise Oke. hand dulu ya Naura. Oke, dari Naura nih Kak Anya.
Kakak pernah ngerasa males atau pusing nggak pas belajar atau di titik kakak down gitu? Kalau pernah, gimana cara kakaknya buat bangkitin semangat untuk belajar, Kak? Wah, gimana nih kalau versi kakaknya? Jujur ya, pasti pernah. Bahkan sejak masuk kuliah lebih sering daripada di SMA. Karena apa ya? Karena kuliah tuh bisa dibilang workload-nya lebih banyak sih daripada di SMA ya. SMA aku kan boarding, apalagi banyak teman-teman yang senasib seperjuangan yang hahaha aja, ketawain aja lah semua ini gitu. Tapi mulai di kuliah tuh mulai apa ya, ibaratnya kita in our own path gitu kan. Nah, jujur sebenarnya kalau ngedown yang bisa kita lakukan adalah kita healing gitu. Kita istirahat, teman-teman. Bukan kita malah maksa, bukan kita malah apa, yang ada kita malah makin stres, makin ngedown, jadinya jadinya kita malah nggak fokus dan belajar tuh jadi nggak masuk ke otak. Jadi untuk apa kita susah-susah belajar gitu kan? Nah, setiap kali aku ngedown, yang aku pikirkan pertama kalinya itu adalah untuk beristirahat. Istirahatnya ngapain? Hal apapun itu, baik itu kalian cerita sama teman kalian, baik itu kalian nonton Netflix, main game, dan apapun itu. Terus sampai kapan healingnya? Ya sampai kalian itu nggak stres lagi, teman-teman, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ini ya apa namanya dilema juga ya, takut ketergantungan juga kayak gitu. Sebenarnya yang bisa nentuin kalian selesai atau enggak itu ya kalian sendiri gitu, teman-teman ya. Meskipun itu adalah sebuah healing kayak gitu ya. Healing itu tetap punya tujuan. Tujuannya itu adalah menghilangkan stres kalian untuk sementara waktu gitu. Tapi ketika kalian udah nggak capek lagi, kalian udah berenergi lagi, barulah kalian mulai kerjain hal itu lagi. Karena percuma kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa motivasi yang kuat, yang ada nggak akan selesai. Yang ada kalian nggak akan mendapatkan esensi dari yang kalian kerjakan. Kayak gitu, teman-teman. Sama ketika aku belajar pun gitu, pada awalnya di SMA, aku belajar 2 jam, 3 jam pun nggak kuat gitu ya. Tapi mulai masuk di MHT gitu ya, aku mulai sadar workload aku makin besar kayak gitu. Ya udah, kalau gitu, berarti kan itu panggilan dari diri aku kalau misalkan aku harus belajar lebih kayak gitu ya. Apakah aku langsung belajar 12 jam sekali duduk? Ya enggak. Aku belajarnya dikit-dikit, 2 jam belajar, kemudian tidur 3 jam, bangun lagi ya 2 jam belajar lagi kayak gitu, teman-teman ya. Jadi take it slow. Yang penting apa? Yang penting konsisten tiap harinya, dan kalian itu punya target tiap hari yang kalian harus capai itu apa. Dan perlu kalian ingat juga bahwasanya meskipun kalian bersaing dengan satu Indonesia untuk mendapatkan PTN yang sama ya mungkin ya. Tapi sebenarnya musuh terbesar kalian itu adalah diri kalian sendiri gitu. Jadi itulah yang harus kalian bertarungi, sebenarnya itu diri kalian sendiri. Udah, itulah dari aku. Siap, thank you Kak Anya. Sebelumnya maaf ya Kak, ada suara azan Kak di rumah aku. Enggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran. Oke, oke, siap. Nah, jadi intinya kalau kita ngedon nggak apa-apa ya Kak, take time untuk healing gitu. Paling catatannya, nggak boleh lama-lama ya Kak healingnya. Jadi kalau kita udah ngerasa bisa bangkit, bangkit gitu ya Kak. Dan untuk belajarnya, kalau bisa kita harus ada target dan harus konsisten untuk belajar gitu. Siap, thank you Kak Anya. Naura, gimana Dek? Apa move aja nih ke pertanyaan kedua? Oke, oke. Kalau gitu pertanyaan kedua relatif panjang nih Kak Anya. Oh iya boleh. Eh, Apa tuh? aku coba sampaikan ya. Ini dari Husni deh Kak Anya. Coba, Kak Anya banyak yang bilang masuk FK itu harus jago biologi, tapi kakak malah medalis fisika nih Kak OSN-nya. Sebenarnya ilmu fisika itu cuma jadi beban yang nggak terpakai sama sekali pas kakak sudah kuliah di FKUI. Dan bagaimana siswa yang merasa lemah di salah satu subtes? Lebih baik fokus memperbaiki kelemahan tersebut atau memaksimalkan subtes yang sudah dikuasai. Oh, ada dua nih pertanyaan Kak Anya tentang biologi sendiri, mitosnya gimana nih Kak di FKUI. Terus yang kedua, kalau seumpama ini either di materi kuliahan ataupun di SNBT, kalau seumpama kita lemah nih Kak dalam salah satu subtes SNBT itu baiknya kita
memperbaiki kelemahan tersebut atau maksimalkan subtes yang kita kuasain aja, Kak. Oh, sedikit info ya buat adik-adik, MHT itu SMA MH Tamrin, Dek. Nah, kalau kalian kurang familiar ya gitu. Jadi itu salah satu SMA unggulan, Dek, dan banyak juga ya Kaknya yang dapat medali OSN-nya gitu. Oke, silakan dijawab Kaknya. Tanyanya menarik nih, aku suka banget ya. Oke, pertama dulu ya, kenapa banyak yang bilang harus jago biologi, tapi aku malah medalis fisika gitu. Jujur, ini pertanyaannya keren ya. Maksudnya bisa mikir apakah fisika di FKU itu malah jadi beban ya, karena kebanyakan sebenarnya biologi gitu. No, 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 not at all ya teman-teman ya. Justru biologi di kedokteran itu gak akan terpisah dengan yang namanya fisika gitu ya. Misalnya di ginjal ya teman-teman. Ginjal itu kan kalau Gimana, Kak? difiltrasi gitu kan, itu kan ada dua dua pembuluh darah kayak gitu. Ini misalnya aja gitu kan. Konsepnya fluida dinamis ini. Fluida dinamis dari mana? Dari fisika. Kalian kalau nyuntik orang gitu ya, kalau misalkan kulit mereka licin, kalian nggak bisa nyuntik. Kenapa? Karena kalau dan kita sebenarnya bisa nyuntik gitu kan. Kenapa? Karena ada gesek. Itu fisika juga. Tapi gini, oke lah. Tadi yang ginjal dua arteri itu sebenarnya konsep yang sangat fisika gitu ya. Gini, ini nice info aja ya. Bahwasannya pembuluh darah itu kita kan selalu diapit arteri, ada vena, ada arteri, ada vena. Vena itu adalah pembuluh darah balik ke jantung, arteri itu adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Plus ya kayak gitu. Nah, uniknya di ginjal gitu ya, menuju ke ginjal, dia itu bukan arteri sama vena. Dia itu dua-duanya arteri. Dan arteri itu punya sifat di mana dia itu tekanannya tinggi banget. Vena, kebalikannya, tekanannya tuh rendah. Tapi karena di ginjal itu dua-duanya arteri, yang mana tekanan mereka sama-sama tinggi, jadi somehow mereka itu bisa nge-push senyawa-senyawa ke glomerulus di ginjal. Kemudian glomerulus itu bisa difiltrasi, bisa memfiltrasi senyawa-senyawa itu gitu. Meskipun kapiler di glomerulus itu kecil-kecil, tapi karena tekanan yang tinggi itu, senyawa tuh jadi bisa terfiltrasi ke dalam, kedorong kayak gitu. Itu konsepnya dari mana teman-teman tuh dari fisika. Dan jujur karena pengetahuan fisika yang aku punya sekarang, itu sangat membantu aku untuk belajar patofisiologi yang ada di FKUI gitu. Itu luar biasa ya teman-teman ya. Jadi itu bukan beban, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga menarik. Fokus di kelemahan atau di kekuatan. Oke, sebenarnya banget ya teman-teman ya. Ini aku sih sebenarnya paham banget gitu. Kalian merasa kalian lemah di A gitu. Tapi somehow kalau SNBT dan pihak di atas gitu ya, itu tuh kayak semacam merasa sorry sorry, itu kayak semacam ya kalau lu lemah di A ya nggak bisa gitu karena di A somehow harus di atas 600 misalnya kayak gitu. Nih ya teman-teman ya, ini maaf banget tapi aku harus bilang bahwasanya itu no excuse. Jadi mau kalian lemah di A, di B, di C, selama kalian masih ada waktu belajar, kalian pelajarin itu semua gitu. Gak ada excuse kayak, oke, aku lemah di A, aku akan tinggalkan A, gak akan terlalu belajar A, aku akan belajar D aja dan berharap D itu bisa membantu aku. Enggak. Karena sebenarnya di kedokteran itu sendiri, kalau kalian nggak tahu, nggak bisa sesuatu, kalian pada kenyataannya harus bisa. Itu nggak excuse, teman-teman. Kalian harus bisa, kalian harus berhasil ujiannya gitu. Kalau nggak berhasil ya udah kalian remedial. Terus kalau kalian remedial, ya kalian harus berhasil kayak gitu. Jadi aku bilang sih sebenarnya kalian apa ya ibaratnya jangan berlari dari masalah atau kalian lari dari masalah ini karena kalian merasa kalian nggak bisa. Gitu. Pada kenyataannya gimana ya? Fa inna ma'al usri yusra dalam bahasa Al-Qur'annya ya. Ini lagi-lagi Muslim fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra gitu kan. Artinya ya udah tidak ada suatu di antara suatu kesulitan itu pasti ada kemudahan, teman-teman. Jadi semangat terus ya, belajar terus. Aku yakin mau itu subtes yang kalian kuat gitu ya, kalian bisa semakin kuatkan dan subtes yang kalian lemah, kalian bisa tingkatkan supaya setidaknya itu
gak jadi yang menjatuhkan kalian ketika di SNBT nanti gitu. Terus tadi apa ya? Oh ya, biologi di FKU itu bagaimana? Jujur, biologinya sangat interesting ya teman-teman ya. Mungkin kalau di awal di pelajaran SMA, SMP itu tuh kita selalu pakai buku yang simple-simple gitu ya, hafalan. Tapi justru di FKU ini kita banyak berpikir bagaimana A bisa jadi B, bagaimana B kemudian menimbulkan C, kayak gitu. Misalnya bagaimana sebenarnya orang yang gula darahnya tinggi itu tuh bisa kemudian merasa haus, bisa kemudian pipis di malam hari terus-menerus, itu tuh ada prosesnya teman-teman. Jadi kita nggak sekedar ngafal A, A jadi B, pokoknya A jadi B gitu. Kita tuh harus benar-benar berpikir kayak gitu. Karena pada kenyataannya kita tuh belajar tidak hanya untuk ujian, tapi kita belajar untuk menangani pasien kita di kemudian hari gitu. Kalau cuma hafalan doang, kita nggak akan ngerti bagaimana pasien ini bisa sakit, terus obatnya apa kita nggak bakal ngerti. Mungkin lebih ke situ sih teman-teman ya. Berkuat hubungan kausalitas sebab akibat itu sangat apa ya ibaratnya ditekankan lah di sini gitu ketimbang hafalan. Gitu sih kalau dari aku. Semoga menjawab ya. Sumpah interesting loh Kak Anya yang ginjal yang aku baru tahu gitu loh Kak. Kan aku nggak sedalam itu ya. Aku belajar ginjal kan terakhir SMA kan. Oh ternyata Mm-mm. gitu ya fungsi arteri dan seterusnya. Menarik sih Kak. Dan Ya, untuk yang kedua yang ini ya Kak, kalau kita itu harusnya nggak ada excuse ya Kak untuk meninggalkan subtas-subtas yang lemah gitu. Mau nggak mau harus diperjuangin ya, karena ya kita saingannya sama, khususnya buat SNBT itu kan saingannya sama seluruh Indonesia. Jadi ya at the end pasti di ranking gitu deh. Jadi ya, masih lama kok, masih 3 bulanan. Kayaknya 2 bulan bisa FKUI, jadi kita lebih dari ya. bisa nih buat masuk ke PTN yang kita impikan gitu ya kayaknya. Betul, betul. Oke. Satu hal lagi ya, bahwasanya belajar itu nggak ada batasan gitu ya. Maksudnya, apakah harus setahun dulu baru kemudian berhasil masuk PTN yang kalian inginkan? Enggak. Apakah harus 6 bulan dulu baru berhasil PTN yang kalian inginkan? Enggak. Jawabannya, setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Jangan terlalu berpatokan pada orang lain. Kalian bisa menjadikan orang lain sebagai inspirasi, tapi lagi-lagi APBN ya, ambil positifnya, buang negatifnya. Gitu sih dari aku. Siap, Kak, siap. Ya, APBN guys ya. Ambil positif, buang negatif. Oke, Kak Anya. Nah, ini ada follow up question, Kak, dari Rahman ya. Menurutku relate sih, Kak. Nah, Rahmania ini tanya, Kak, kalau di FK Jember, UNED, itu kan ada fokus akademik di bidang agromedis. Nah, kalau di FKUI ada nggak ya Kak Anya, kayak fokus akademik tertentu gitu? Dan Kak Anya, apakah pernah terekspos Kak agromedis itu maksudnya seperti apa gitu? Oke, ini interesting sih, tapi jujur aku belum pernah dengar istilah agromedis ya. Mungkin nanti bisa dicari-cari sendiri di FKUI. Tapi kayaknya kalau untuk itu aku belum pernah dengar ya. Aku belum gak bisa bilang ada atau enggaknya karena aku belum pernah dengar. Tapi jujur kalau yang kayak gitu, itu tuh ilmu biomedik dan lain sebagainya itu tuh biasanya lanjutannya S2 teman-teman. S1 tuh itu pendidikan dokter aja ya. Kalau S2-nya baru tuh yang ada biomedik, yang ada farmasi dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin bisa lah teman-teman buka-buka webnya FKUI kayak gitu terus cari-cari nih S2 sama S3-nya tuh ada prodi seperti apa. Sebenarnya kayak gitu sih teman-teman. Nah, jujur oh iya tadi kan aku belum ini ya kalau sistem di FKUI itu gimana ya? Dia tuh prodinya tuh cuma satu teman-teman. Fakultas Kedokteran, tapi S1-nya tuh cuma ada pendidikan S1 pendidikan dokter, nggak ada kebidanan, nggak ada keperawatan karena itu tuh udah di fakultas yang lain. Keperawatan tuh ada namanya Faculty of Nursing gitu ya. Beda sama fakultas kedokteran kayak gitu. Nah, di kedokteran S1 pendidikan dokter itu kita belajar apa? Kita belajar segala hal tentang kedokteran kayak gitu. Baik itu adalah tentang patofisiologinya, baik itu tentang ginjal, baik itu tentang hormon, jantung dan lain sebagainya itu kita semua itu belajar ya. Tapi untuk fokus terspesialisasi seperti agromedis, terus mungkin kedokteran nuklir kayak gitu-gitu di S1 tuh belum ada. Gitu sih teman-teman.
Oke Kak, jadi kalau aku bisa simpulin nanti tolong dikoreksi Kak, ya Kak Anya. Ya, Jadi setelah koas itu kita bisa milih ya Kak, mau lanjut spesialis kedokteran anak atau seterusnya, atau bisa ambil S2 kayak biomedis dan seterusnya gitu ya Kak. betul, betul. Jadi memang baru bisa kayak gitu-gitu tuh S2 gitu, teman-teman. Oke siap Kak Anya. Nah ini ada yang konsul nih Kak, ternyata Kak. Nah pertanyaannya gini Kak, Kak mau tanya tentang pola tidur nih Kak Anya. Sorry, out of topic dari SNBT Iya, iya. sebentar ya Terus, Kak. terus. Terus Kak mau tanya tentang pola tidur yang tidak teratur. Dalam kondisi tertentu saya bisa tidur sangat lama, tapi di waktu lain saya justru tidak bisa tidur sama sekali hingga semalaman bahkan seharian. Sebenarnya kondisi seperti ini termasuk gangguan pola tidur apa dan bagaimana cara mengatasinya ya Kak? Konsul nih Kak, gimana Kak Bentar. Anya? Coba-coba ulang. Gini Dari Kak, jadi kita itu punya gangguan pola tidur Kak. Kadang bisa tidur lama banget, 12 jam lebih gitu ya Kak. Tapi kadang juga kita itu seharian full nggak bisa tidur gitu Kak. Nah itu termasuk gangguan atau gimana nih Kak Anya dan cara mengatasinya gimana gitu dari sisi medisnya. Gimana nih Kak kalau ada pasien tanya seperti itu Kak Anya? jujur aku pertama bakal jawab dulu bahwasanya aku masih ini ya, masih ke sekolah gitu ya. Eh, Mm-mm. Semata-mata yang aku sampaikan di sini adalah eh, sepengetahuan aku. Siap Kak, siap. Jadi gini, Ada kalau info nggak misalnya, nih Kak? jadi kalau misalnya kalian nggak tidur, nggak bisa tidur, itu faktornya ada banyak gitu ya teman-teman ya. Ada karena kalian merasa stres, mungkin kalian merasa ada tubuh kalian yang sakit gitu ya, sehingga itu membuat tidur kalian itu nggak nyaman dan kalian nggak bisa tidur. Ada juga yang kalian pikirkan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, fokusnya itu adalah kita eliminasi dulu penyebabnya itu apa gitu ya. Hah. Karena ada orang yang nggak bisa tidur, emang otaknya bermasalah gitu. Ada ritme sirkadian ya namanya di kelenjar yang menghasilkan hormon melatonin itu kalau nggak salah di pineal, kelenjar pineal namanya. Itu tuh kalau misalnya bermasalah, hormon melatoninnya bermasalah, ritme sirkadiannya bermasalah, dia akan sulit untuk memaintain pola tidurnya kayak gitu. Karena yang seharusnya jam tidur dia malah terganggu, yang seharusnya bangun dia malah ya mungkin berkebalikan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu bisa berbeda-beda kayak gitu. Jadi ya ini sepengetahuan aku aja ya bahwasanya kalian harus tahu dulu penyebabnya itu apa. Tapi biasanya sih kalau misalnya orang-orang pengen SNBT ini stres atau lain sebagainya itu ya kayak gitu-gitu. Ya, kalau misalnya memang penyebabnya adalah stres gitu ya, kalian coba nih lakukan sesuatu yang membuat stresor kalian itu tuh turun dulu, hilang dulu gitu. Aku yakin kalau misalnya itu udah teratasi, pasti tidur kalian akan jadi lebih baik gitu. Gitu sih dari aku. Tapi memang banyak sih orang-orang yang tidurnya jadi jam 3 pagi, bangun jam 6 itu kasihan juga. Iya, Siap Kak. Jadi intinya cari tahu dulu penyebabnya apa, baru tahu solusinya gimana ya Kak Anya. betul, betul. Jangan langsung minum obat-obatan gitu, karena ya nanti kalian jadi ketergantungan, Ya. nanti malah Wah, lebih parah. siap Kak. Jadi baiknya ya Dek, kalau kita ngerasa itu udah kendala ke kita, udah ngeganggu, ke konsultasi ke yang udah berpengalaman ya Kak, ke ahlinya gitu ya. Oke, siap. Thank you Kak Anya jawabannya. Next question nih Kak dari Ciko. Eh, ini menarik nih Kak. Bagaimana cara Kakak membagi waktu untuk belajar akademik serta kegiatan duta? Kak Anya kan duta inspirasi ya Kak. Duta dan karena saya kesulitan Kak membagi waktunya. Gimana nih Kak Anya cara bagi waktunya gitu Kak? Oke, pasti pertanyaan tentang waktu ini sangat umum ya, tapi nggak apa-apa sih, aku senang sih, karena emang pada Gimana kenyataannya Kak? real life situationnya emang gitu sih. Jadi sebenarnya membagi waktu itu adalah kewajiban kita yang paling sulit sebenarnya sih sejujurnya. Lagi-lagi aku struggling waktu ya, yang mana organisasi itu terkadang membuat aku tuh nggak bisa belajar dengan maksimal, sehingga hasilnya pun juga kurang maksimal gitu. Padahal kalau misalnya aku belajar lebih lagi, itu tuh aku bisa dapat hasil yang lebih baik kayak gitu.
Tapi justru ini bukan sebuah excuse gitu. Ini justru adalah ibaratnya the call that you have to answer kalau misalnya kamu tuh harus ada strategi baru untuk manage waktu yang lebih baik kayak gitu. Kalau misalnya aku gitu ya, gimana nya? Itu simply aku gini, aku tahu dulu bahwasannya Senin sampai Jumat itu ada kuliah dan lain sebagainya gitu. Dan satu-satunya waktu di mana aku nggak bisa diganggu gugat itu adalah pada Sabtu dan Minggu gitu. Ya udah, kalau gitu aku akan cari organisasi, acara organisasi, atau kalau misalnya aku jadi ketuanya gitu ya, aku nggak akan alihin itu ke ibaratnya waktu yang aku tuh akademiknya terganggu gitu. Pasti aku akan alihkan itu ke Sabtu atau Minggu gitu. Atau misalnya aku ada panggilan disuruh apa diundang ke Kemenpora dari Duta Inspirasi Indonesia dan lain sebagainya. Tentu kalau misalnya hari Jumat, terus di hari Jumat itu ada ujian, ini real life situation ya beneran ya. Waktu itu tuh ada acara Rakornas ya, Rapat Koordinasi Nasional Duta Inspirasi Indonesia yang bertepatan dengan ujian akhir di hari Jumat dari pagi sampai sore. Apakah aku akan mengikuti acara itu dari pagi sampai sore sementara aku ada ujian di akademik? Enggak, ya teman-teman. Jawabannya adalah aku ikutin ujian dulu sampai sore, sorenya baru aku datang. Dan guess what teman-teman? Pas sore aku datang itu udah sesi awarding. Dan justru itu adalah sesi di mana aku ditunggu yang aku tunggu-tunggu gitu. Ya udah, terus aku datang-datang bawa piagam pulang. Tapi gimana ya teman-teman? Kalau jadi seorang dokter akademik itu tuh nomor satu gitu ya. Kalian akan merasakan hal ini banget itu ketika koas. Karena di koas, mau pengetahuan kalian, public speaking kalian sebagus apapun gitu ya. Yang paling meter itu adalah alur berpikir kalian, bagaimana caranya membuat pasien itu lebih baik kayak gitu. Dan alur berpikir kalian itu kalian asah itu dari kalian belajar kedokteran akademis kayak gitu. Organisasi itu sebenarnya hanya untuk meningkatkan soft skill kalian gitu ya, memperbanyak sudut pandang dari yang lain kayak gitu. Menambah inilah meningkatkan empati gitu ya kalau misalnya kalian udah eh, ketemu banyak orang kayak pengabdian masyarakat gitu ya, itu bisa menambah empati kalian gitu ya. Tapi apart from that, kalau misalnya akademik itu bertepatan dengan acara organisasi kalian, kalian harus tetap mengutamakan akademik. Akademik itu jadi yang paling utama istilahnya gitu sih. Jadi sebenarnya ini susah ya, masih jadi challenge buat aku sampai sekarang. Tapi pasti kalau kalian udah ke sana, udah mengalami itu, apa ya quote-nya tuh you will do it gitu sih. Ya, Kamu akan pertanyaannya. melakukannya. Udah. Siap Kak, jadi lebih ke bikin skala prioritas ya Kak, dan akademik selalu yang paling top notch ya Kak gitu. Oke siap. Nah, relate nih Kak sama pertanyaannya Nanda. Kalau kita flashback ke Kakaknya waktu perjuangin SNBT nih Kak, waktu Ya. Kakaknya waktu struggle SNBT itu bagaimana ya Kak cara Kakaknya bikin study planner-nya gitu? Eh, oh ini waktu sekolah juga. Jadi bagaimana cara Kak Anya bikin study planner yang ada sekolah, ada tugas sekolah juga dan seterusnya. Bahkan dia tanya breakdown nih Kak, sampai hariannya gimana, mingguannya gimana dan seterusnya gitu Kak. Gimana Kak Anya? Oke, jujur sebenarnya dulu tuh aku adalah orang yang men- mengakukan segala hal tuh satu persatu gitu. Ini juga Gimana sebenarnya gimana Kak? satu persatu teman-teman ini sebenarnya aku ya ini aku tapi teman-teman aku yakin punya mekanisme yang lebih baik gitu ya satu persatu tuh as in misalnya di bulan Januari ini aku fokus organisasi terus kemudian di bulan Februari baru aku fokus belajar terus di bulan Maret itu tuh aku fokus OSN misalnya kayak gitu aku tuh tipe orang yang kerjain tuh harus satu-satu gitu fokus aku tuh nggak bisa kepecah jadi banyak hal kayak organisasi tugas ini dalam satu waktu nggak bisa kayak gitu. Pasti ada satu hal, satu periode di mana itu tuh aku lebih cenderungan fokus ke satu hal. Dan sebenarnya itu adalah kelemahan aku juga sih. Ya, tapi ya teman-teman ya idealnya adalah kalian memang list aja gitu ya tugas minggu ini deadline-nya kapan aja, yang harus dikerjakannya apa aja, dan kalian itu nggak
nggak ini ya, apa namanya, terpakunya itu jangan sama deadline pengumpulan yang seharusnya, tapi kalian bikin deadline internal sendiri gitu. Misalnya deadline tugasnya itu Jumat, tapi kalian ngerjainnya bisa di hari-hari yang sebelumnya. Deadline-nya kalian setting sendiri internalnya Selasa kayak gitu. Kenapa? Karena di Rabu sama Kamis ada acara organisasi dan ujian yang tentunya nggak bisa diganggu oleh tugas. Nah, itu bisa banget tuh kalian kayak gitu. Kalian bikin planningnya Senin tugas A yang dikumpulkan hari Jumat sudah harus selesai. Kemudian hari ke B yang ada organisasi, ya udah kita fokus organisasi dan kemudian yang C mau ujian ya kita fokus belajar kayak gitu teman-teman ya. Eh, Sebenarnya itu sih ya yang bisa aku sampaikan sejujur banget. Itu idealnya aku emang kayak gitu. Tapi biasanya aku tuh satu persatu aja sih orangnya gitu. Satu minggu ini aku fokus belajar ujian, setelah ujian, minggu keduanya lebih santai, aku fokus organisasi gitu. Terus minggu ketiganya lebih padat, ya aku fokus belajar dulu. Aku sih sebenarnya tipe orang yang kayak gitu, teman-teman. Gitu. Ah, oke, siap Kak Anya. Jadi Kak Anya itu satu persatu ya Kak fokusnya ya Kak. Nggak bisa semua berbarengan ya Kak. Betul, betul. Tapi balik lagi kan ya Kak, balik lagi ke pribadinya masing-masing gitu Kak Anya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Kak dari adik-adik. Untuk adik-adik yang pertanyaannya belum terjawab, itu mungkin aku rasa udah eh, terjawab nih sama jawaban Kak Anya seperti tadi pertanyaannya Nanda tentang organisasi dan ada adik yang lain gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, kalau Kak Anya ada info, gimana ya Kak pandangan Kak Anya tentang prospek kerja fisikawan medis? Jadi fisikawan spesifik ke dunia medis khususnya di Indonesia gitu Kak. Terus tantangannya apa ya Kak? Menarik nih Kak. Kak Anya ada info Menarik Kak sih. tentang ini? Ini sebenarnya aku sebenarnya pernah ikut ini ya modul elektif kayak tekno sociopreneurship itu tuh ada fisikanya gitu ya. Jadi Mm-mm. sebenarnya banget fisika itu tuh apa ya, banyak lah pasti terobosan baru dari bidang fisika yang mana itu tuh bisa digunakan untuk membantu membuat berbagai kondisi pasien itu lebih baik, menyembuhkan menyembuhkan penyakit pun juga bisa gitu. Kalau kalian lihat temuan apa sih namanya, bisa dibunuh oleh apa namanya sel-sel dia apa namanya diagnostik gitu ya, alat diagnostik terbaru bisa mendeteksi sampai berapa persen dibandingkan gold standard misalnya kayak gitu. Itu kan basisnya juga dari fisika tuh bisa kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya dibilang fisika prospeknya gimana dalam dunia medis sebenarnya bagus, bagus banget gitu ya. Tapi mungkin kalian juga jangan fisika doang, tapi kalian ada codingannya kayak AI, pakai kemudian juga basisnya tuh ada IT-nya juga kayak gitu ya. Karena basically penemuan-penemuan di zaman sekarang itu tidak luput dari itu cloud computing, integration of technology gitu ya. Jadi asalkan kalian mampu untuk mengintegrasikan ke sana, aku yakin sih prospeknya akan sebagus ya. Lalu kemudian tadi apa sih? Kalau di Di Indonesia sendiri gimana Kak? Indonesia sendiri tantangannya ya. Mm-mm. Tantangannya paling aku lihat sih mungkin masalah etika ya, teman-teman ya. Etik dan legalnya. Karena sebenarnya penemuan itu kan munculnya itu lebih duluan daripada regulasi hukum yang berlaku gitu. Misalnya manuver manuver A gitu ya, teknik operasi A itu baru ditemukan nih di Indonesia karena baru ditemukan dan banyak yang bilang berhasil ya. Terus ada nih suatu dokter yang ngelakuin teknik operasi kayak gitu. Ini barat aja ya, teknik operasi A gitu. Tapi karena itu adalah teknik operasi yang baru, Indonesia itu belum punya regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang teknik operasi tersebut. Alhasil, hal itu dianggap jadi sesuatu yang ilegal, kayak gitu teman-teman. Dan ini tuh sebenarnya bukan, kalau kebanyakan di Indonesia bukan masalah teknik operasi, ya, tapi masalah innovation, penemuan. Misalnya kultur stem cell, kayak gitu-gitu. Itu bisa keluar duluan di Indonesia, tapi hukum yang mengatur tentang hal itu belum ada gitu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, kalau misalnya ada suatu tuntutan, itu kita berpaku pada hukumnya tuh sulit.
karena belum ada regulasi yang mengatur. Misal AI lah, AI kayak gitu ya. AI itu kan baru nih gitu ya. Kalau misalnya kita mengintegrasikan AI ke bidang medis gitu ya, ibaratnya tuh kita kayak, hmm, ini kan robot nih, gimana ya jelasinnya ya? Intinya tuh gini nih, kayak AI itu kan bisa salah, bisa benar juga ya mereka ketika ngasih sebuah saran dan lain sebagainya gitu. Misal aja nih, AI ngasih alur pengobatan yang salah gitu. Terus dokternya jadi ngasih yang kurang tepat gara-gara saran AI itu. Kemudian setelah itu kalau salah dibawa ke jalur hukum. Kemudian di jalur hukum dipertanyakan, ini dokter salah karena AI salah. Terus sebenarnya dari awal di sini akar masalahnya apa? Yang mau kita tuntut siapa? AI-nya kah? Gitu. Nah, itu kan bingung kan. Nah, itu sebenarnya yang jadi tantangan di Indonesia. Gitu. Tangkap gak maksudnya? Iya kan? Itu Siap-siap, Kak. itu. Jadi, Kak, oke siap, thank you Kak Anya. Jadi kalau prospek kerja mah pasti ada ya Kak dan pasti terjamin gitu. Paling Mm-mm. titipannya ya jangan cuma fisika aja karena kan dunia Ya, juga udah evolve kan. ya. Jadi ada cloud terus AI. Nah, kalau tantangannya sendiri paling di regulasi ya Kak Anya. Mm. Karena kadang inovasi lebih dulu nih dibanding regulasinya Betul. gitu ya. Nah, Oke, siap. Siap, thank you Kak Anya untuk jawabannya nih Kak. Banyak insight banget nih. Aku sebagai moderator pun kayak, oh gini ya gitu. Oke, baik. Mungkin kita move ke sesi terakhir nih Kak Anya. Pertanyaan langsung dari adik-adik Beswan Amgala Foundation nih Kak. Mungkin adik-adik yang mau bertanya bisa raise hand terlebih dahulu deh, Dek. Adakah yang mau raise hand? Oh, ada Kak satu. Abdul Aziz. Silakan Abdul Aziz. Um, oke Kak, aku mau nanya Kak, Kakak itu ya, kan lolos lewat jalur SNBT ya Kak ya? ya. Buat pas Kakak, kira-kira kalau sekarang tuh berapa Kak kalau FKUI? Zaman Kakak terus perkiraan Kakak buat saat ini gitu. Maaf aku tadi putus-putus. Kenapa? Buat apa? Buat FKUI? Eh, Perkiraan? buat ini Kak, ya perkiraan buat saat ini, Perkiraan 2026 apa? berarti. Skor Tadi SNBT-nya, Kak. apanya? Oh, Skor. Oh, skor. SNBT Skor Kak. SNBT-nya, Kak. Ini putus-putus. Ya, Terus. Paling Aziz terus aku Kak itu izin. Oh iya, aku Sorry, izin sorry ya. nyampain kali ya Kak Anya dari Ya Abdul agak Aziz. nolek nih, maaf ya. Heeh. Gini Kak, pertanyaannya Aziz mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi Iya, ya. iya. Yang pertama itu dulu di zaman Kak Anya skor SNBT-nya berapa? Terus sekarang kira-kira perkiraannya berapa Kak untuk SNBT masuk FKUI gitu Kak Anya? Oke, oke. Langsung jawab aja nih atau kumpulin dulu? Jawab langsung aja Kak, biar Oke. makin eh, apa ya enak gitu tektokannya Kak. Silakan Kak. Oke. Dulu di zaman aku, jujur, skor itu tuh pasti di atas 700-an, 750 lah, dan lain sebagainya gitu ya rata-ratanya. Itu biasanya kalau FKW itu biasanya segituan ya. Nah, tapi teman-teman, perlu kalian ketahui bahwasanya dari tahun ke tahun itu tuh nggak bisa di compare, incomparable lah istilahnya. Kenapa? Karena kalian gak ada yang tahu ya soal tahun ke tahun itu kesulitannya lebih sulit di tahun keberapa dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi misal aja nih di tahun 2023 skor UTBK 750-an rata-ratanya buat masuk ke FKUI gitu. Tapi ternyata 2024 soalnya susah ya. Apakah kemudian skornya itu tetap harus 750 ke atas buat bisa masuk FKUI? Jawabannya enggak. Ya, karena tergantung kesulitan soalnya, dan kalau soalnya makin sulit pasti makin banyak yang nggak bisa kayak gitu, dan otomatis orang-orang skornya pasti juga akan lebih rendah. Bisa aja jadinya rata-rata skornya nggak 750 lagi, tapi ya sorry, rata-rata skornya bisa aja tetap 750, tapi 750-nya tuh udah level tinggi yang lain gitu, bukan level yang sebelumnya gitu sih teman-teman ya sebenarnya. Terus kalau misalnya skor SNBT ku waktu dulu gitu ya,
Itu tuh 700-an gitu. Aku lupa sebenarnya berapa. Jujur banget aku udah gak nge-save lagi, udah di ini HP lamaku, udah lama banget. Tapi aku alhamdulillah ingat itu tuh dulu nggak ada yang di bawah 600 gitu kalau nggak salah. Dan skornya itu tuh rata. Dulu kan ada TKA ya. TKA itu tuh jujur yang paling susah di 2022. 2024 udah nggak ada lagi alhamdulillah. Nah, di tahun 2022 itu skor TPS aku tuh lumayan tinggi, teman-teman. Nah, sementara TK aku tuh di bawah TPS. Tapi dilihat dari hasil UTBK aku yakin banget bahwasannya yang membantu aku itu adalah subtes di bidang TPS-nya. Kayak gitu, teman-teman. Ya, intinya 700-an kalau perkiraannya kayak gitu. Terus kalau misalnya sekarang 2026 berapa? Ya jujur, itu sih tadi jawaban aku nggak bisa diprediksi. Tapi intinya yang jelas adalah 700-an gitu. Gitu sih sebenarnya dari aku. Belum di mute, belum di unmute. Oh iya, sorry Kak, makasih udah diingetin Kak Anya. Jadi Heeh, intinya kalau mau FKUI nilainya harus 700-an dan nggak boleh di bawah 600 ya Kak gitu. benar-benar. Amannya ya Kak. Skor keseluruhan ya. Heeh. Siap Kak. Nah, Abdul Aziz, ada yang mau di follow up kah pertanyaannya? Atau udah cukup nih? Kalau udah cukup bisa reaction jempolnya Dek. Oke, udah cukup kayaknya dari Aziz Kak. Jadi sekarang move ke Rahmania ya. Silakan Rahmania. Kak, saya izin bertanya, Kak. Kalau Kak Anya itu daya ukur buat milih universitas, terutama di prodi Fakultas Kedokteran yang kedokteran itu apa aja sih, Kak? Terus kalau misalnya nih, Kak, kita mau milih universitas, terutama Fakultas Kedokteran, yang jauh dari domisili kita. Nah, itu menurut, misal ya, saya kan domisilinya di Jawa. Nah, itu berniat di luar Jawa itu gimana menurut Kakak tentang Fakultas Kedokterannya? Oke, silakan Kak Anya dijawab Kak. Ada dua pertanyaan nih, Kak dari Iya, Rahmania. thank you ya pertanyaannya. Jadi pertama kalau misalnya gini, daya ukur itu sebenarnya hmm, maksudnya yang dipertimbangkan ya pada akhirnya memilih FKUI gitu ya. Aku sih nangkepnya gitu. Yang dipertimbangkan sebenarnya ya teman-teman itu tuh nggak sedikit gitu. Mungkin yang pertama itu aku mempertimbangkan kayak universitasnya dulu gitu ya. Sebagus apa, peringkat berapa di Indonesia, prospeknya kemungkinan seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ya kayak apakah ibaratnya dari aku tuh memang benar-benar mau ke sana gitu ya, dari passionnya, jurusannya dan lain sebagainya kayak gitu. Dan daya ukur lainnya sebenarnya jujur aku nggak ya ini sih apa namanya nggak terlalu peduli banget gitu ya. Kayak misalnya aku jauh dari rumah, FKUI dan lain sebagainya, it actually doesn't really matter karena pada ini satu lagi ya, wisudawan terbaik sarjana FKUI pada hari ini itu dia dari Kalimantan. Jadi tadi pertanyaan, kalau misalnya kamu dari luar Jawa mau masuk FKUI, jawabannya bisa banget. Bahkan sebenarnya orang-orang yang dari luar daerah, karena mereka dari luar daerah nggak ketahuan potensinya sebelum mereka ke kota, itu tuh mereka jauh lebih pinter gitu, jauh lebih ada potensi yang bisa dikembangkan gitu. Mungkin memang kalian harus perlu mikirin kos-kosannya di sana, perlu mikirin biaya hidupnya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di sana, di FKUI itu tuh banyak juga beasiswa yang menyediakan bantuan. Nggak cuma dari FKUI, dari Unive pun juga ada. Kayak gitu teman-teman. Dan di FKUI itu aku ingat banget ya, salah satu dosen tuh bilang prinsipnya bahwasanya kita jangan sampai ada orang, ada mahasiswa yang putus studi karena gak mampu membayar UKT gitu, teman-teman. Ya, jadi aku tahu kalian punya pertimbangan termasuk ekonomi, termasuk domisili kalian di luar Jawa dan lain sebagainya, tapi jangan pernah berpikir di FKUI itu yang masuk ke sana adalah orang-orang yang berduit, orang-orang yang memang persiapan segalanya udah matang. Enggak, teman-teman. Pada dasarnya kita kayak dicemplungin ke kandang singa aja gitu.
dicemplungin ke kandang singa. Memang awal-awal menyeramkan, teman-teman. Tapi kalau kalian udah menjalaninya terus-menerus, lama-lama kalian akan menjadi singa juga. Mungkin itu ya, semoga bisa membantu ya. Aku yakin dimanapun kalian, mau bagaimanapun kalian belajar, waktunya bagaimana, kalian punya mimpi yang kalian itu nggak bisa batasi dengan apapun. Itu sih sebenarnya. Thank you. Siap, thank you Kak Anya. Quotes kedua bagus banget Kak. Kalau kita dijeburin ke kandang singa, nanti at the end kita juga bakal jadi singa ya Kak gitu. Oke siap. Udah cukup Rahmania jawabannya atau ada yang mau di follow up Dik? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Siap, terima kasih Sama. Rahmania. Terima kasih juga Kak Anya atas jawabannya Kak. Oke masih ada waktu nih. Dari kalian ada yang mau raise hand lagi kah mungkin? Ada satu nih Kak, Nabila Khairunisa. Silakan Nabila. Halo Kak, atau apa terdengar suara saya? Kedengeran Dek. Baik. Jadi Kak, saya mau nanya nih, kan Kakak dari lulusan SMBT nih Kak ya. Nah, saya mau cerita sedikit nih pengalaman saya nih, sebagai calon peserta lah ya, insya Allah keterima SMBP lah ya, nggak mau pusing juga nih UTBK nih Kak ya. Nah, saya tuh kan selama belajar ini kan mengalami kayak penurunan motivasi tuh, karena kalau kita belajar UTBK itu kan pasti ada skornya tuh. Selama ini saya naik terus tuh. Ada di fasenya pasti lo naik itu kan kayak rasa sombong tuh di sendiri kan kayak hadiah lah kayak hadiah, weh gue nih udah bisa nih naik kan. Nah tapi ada di mana fase itu kita akan turun tuh skornya, entah tuh dari sistem belajar dan lain-lain. Nah itu kan langsung down tuh ya kayak. Nah jadi pertanyaannya tuh bagaimana cara menjaga motivasi diri kita nih agar tidak takut lagi nih untuk latihan UTBK, dan bagaimana tipsnya untuk mengevaluasi hasil progres UTBK menurut kakak sendiri itu. Siapa tahu bisa memotivasi ke saya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, thank you pertanyaannya menarik. Kamu punya study Twitter ya? Ya, gitu deh, Kak. Oke, ini sebenarnya menarik ya, karena aku juga main X ya. Dan aku selama main X itu, aku melihat study Twitter yang mereka tuh selalu apa ya, ngepost progress TO-nya. It doesn't matter, it's okay. Itu bagus banget ya, memotivasi diri gitu ya. Tapi di sini aku juga lihat bahwasannya itu dual blade juga gitu. Itu jadi, apa ya, ibaratnya di satu sisi lain itu bagus, tapi di satu sisi lain itu juga harming gitu. Kenapa harming? Karena kalau mereka ngepost TO yang bagus dan lain sebagainya, otomatis mereka punya standar di mana oke, TO selanjutnya gue harus naik lagi, followers gue ini harus tahu gitu. Dan itu membuat mereka jadi sombong, mereka jadi takabur, dan di TO selanjutnya itu mereka yang penting nilai bagus dulu, nyontek nggak apa-apa, gue bisa belajar lagi. Itu yang salah pemikirannya. Nah, aku melihat kayak gitu ada, dan pada kenyataannya di UTBK itu mereka nggak selamanya yang sering lolos, enggak gitu. Justru yang lolos-lolos itu adalah orang-orang yang merasa dirinya apa ya, ya humble gitu, yang konsisten tapi tetap versus themselves gitu ya, bukan versus followersnya. Itu sebenarnya orang-orang yang eh, masuk tuh kayak gitu. Aku sering banget lihat fenomena study Twitter yang orang-orang progresnya TO-nya naik, dipuji-puji sampai hit tweet, tapi ternyata gagal di PTN impiannya. Ini mohon maaf ya. It's okay buat ngerasa sombong. Kita itu manusia ya teman-teman. Aku bilang kayak gitu bukan berarti aku melarang kalian untuk sombong, karena jujur rasa-rasa seperti itu akan ada muncul sendiri tanpa kalian mau kayak gitu. Ya, kamu kan ini ya Muslim ya Nabila. Jadi yang kamu harus lakukan setiap kali kamu dapat TO yang bagus, kamu sujud syukur, kamu berdoa, ya Allah semoga nanti di UTBK bisa lebih baik, TO aku bisa konsisten gitu ya. Dan kemudian semoga nilai ini bisa jadi motivasi buat aku dan buat orang lain yang melihatnya gitu. Dan jangan jadikan hasil TO ini menjadi rasa kesombonganku yang bisa menjatuhkanku di kemudian hari. Itu penting banget kayak gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian fase di mana turun skornya itu juga wajar banget ya. Yang namanya kita belajar itu nggak ada yang kemudian hasilnya langsung tiba-tiba bagus. Yang namanya kita belajar itu pasti akan ada naik turunnya. Seperti mood kita nggak selamanya seneng.
mood kita pasti ada fluktuatif sedihnya, marahnya. Begitu juga dengan iman kita gitu ya. Ini maaf banget nih, ini Islam banget ini. Tapi iman kita itu naik turun. Ada fase di mana kita pengen ibadah aja, ada fase di mana kita ibadahnya yang penting sholat wajib dilakuin. Wajar banget kayak gitu teman-teman ya. Dan itu jangan jadikan sebagai patokan, takut banget di UTBK gue malah turun. Gak usah takut kayak gitu teman-teman ya. Karena itu lagi-lagi adalah proses belajar kalian ya. Dan jadikan itu sebuah motivasi ya. Kalau misalnya nilai kalian turun, itu berarti kalian harus terus belajar kayak gitu. Kalau misalnya hafal Al-Quran, itu tuh ada misalnya susah nih ngafal Al-Quran. Ibaratnya kayak ngafal Al-Quran, terus kalian gak hafal-hafal satu ayat, ibaratnya adalah itu berarti Allah itu pengen kalian menghafal terus ayat itu karena Allah tuh kangen gitu sama kalian. Ayat itu tuh kangen sama kalian, jadi pengen dihafal terus. Begitu juga dengan TO. Hasil TO itu kangen sama kalian gitu. Jadi kalian harus review itu terus gitu. Sampai kalian itu pada kenyataannya bisa. Dan kalau kalian bisa, kalian tuh di luar kepala gitu. Kalau misalnya kayak gitu. Gitu sih teman-teman. Ya, motivasi itu sebenarnya masalah mindset aja sih. Jangan pernah jadikan satu hal keburukan, satu kegagalan itu sebagai akhir dari segalanya. Kayak gitu. Kalau evaluasi progres ya, ini terakhir evaluasi progres sejujurnya banget. Kalian lihat aja ya dari beberapa TO yang paling buruk dari pelajarannya itu apa. Di subtes itulah yang kalian itu harus lebih banyak belajar. Tapi bukan berarti subtes yang kalian udah kuat itu kalian tinggalkan, enggak gitu ya. Jadi sisipkan, misalnya kalian ada 6 jam belajar, 3 jam buat belajar yang lemah itu, 1 jam buat belajar yang kuat, 2 jam lagi buat istirahat dan subtes yang biasa aja, gak lemah dan gak kuat. Masalah alokasi belajar aja sih kalau evaluasi progres itu sebenarnya gitu. Terus aku rekomen kalian TO itu kalau udah mau deket-deket UTBK gini 2 minggu sekali. Jangan tiap hari dan jangan sebulan sekali juga. Sebulan sekali tuh kalau udah 3 bulan gini udah deket-deket gitu ya. Dan kalau tiap hari tuh kalian nggak bisa evaluasi progres karena ya gimana mau berprogres baru sehari gitu kan. Gitu sih teman-teman ya. Dari aku TO 2 minggu sekali, evaluasi motivasi diri juga tadi ya kegagalan jangan terpuruk kayak gitu. Gitu sih kalau misalnya dari aku. Semoga menjawab ya. Oke, siap Kak Anya. Dikasih detail teknisnya nih sama Kak Anya nih. Bahkan TO harus 2 minggu sekali, pembagian waktu belajarnya. Dan kalau eh, kita nilainya bagus, harus disisipi dengan bersyukur ya Kak ya, Betul, gitu. betul, betul. Siap. Dari Nabila ada follow up question dia atau udah cukup nih? Sudah cukup, Kak. Terima kasih banyak, Kakaknya. Ya, makasih Siap, ya. makasih Kak Anya. Makasih Nabila. Mungkin bisa deh satu pertanyaan terakhir deh kalau ada. Adakah yang mau bertanya? Coba, apakah ada yang raise hand? Oke deh Kak, kalau gitu pertanyaan terakhir aku ambil dari yang adik-adik yang udah tanya di WA ya Kak. Tadi ada beberapa yang belum kesampaian nih Kak pertanyaannya. Bentar. Oh ini Kak, menarik Kak. Dari Aminah Kak Anya. Eh, Kak Anya, menurut Kakak apa tantangan terbesar dalam menjaga idealisme ketika sudah menjadi mahasiswa kedokteran, terutama di tengah tuntutan akademik yang tinggi dan sistem pendidikan yang kompetitif? Bagaimana cara agar motivasi awal ingin menjadi dokter yang mungkin berangkat dari empati dan pengabdian tidak berubah hanya menjadi sekedar mengejar nilai dan status. Dalam juga ya, Kak. Dan sebagai mahasiswa, bagaimana kita bisa mulai membangun integritas serta pola pikir profesional sejak awal agar tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga matang secara karakter. Mantap nih, Kak. Pertanyaan terakhir kita, Kak. Silakan, Kak Anya. Ini dalam banget pertanyaannya luar biasa loh. Aku langsung Iya, jawab Kak. aja ya karena waktunya udah singkat juga. Jujur, Silakan, Kak.
Jujur ya, mungkin awal-awal kalian masuk, kalian akan merasa, oke, gue harus A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Tapi kalian akan capek sendiri lama-lama gitu ya. Kalian akan capek sendiri menyadari bahwasanya, oh ternyata aku ini punya batas juga ya. Oh ternyata aku ini capable-nya di A, di B, di C. Mungkin D, E, F gak bisa aku kejar. Dan ini juga aku rasain pas SMA, teman-teman. Pas SMA aku pengen jadi pemenang OSN, aku juga pengen aktif organisasi, pengen jadi ketua OSIS gitu. Misalnya kayak gitu ya. Tapi aku sadar aku nggak bisa nge-achieve semua itu. Aku achieve hal yang aku pengen yang istilahnya masih bisa relevan dengan masa depan aku dan yang paling memang aku sukai gitu. Ya udah, aku mengorbankan yang lainnya dan aku pilih untuk fokus ke OSN kayak gitu. Nah, di perkuliahan pun juga sama gitu ya. Oke lah, mungkin kalian mau A sampai Z gitu. Tapi kalian punya batasan diri yang mana itu nggak bisa semuanya dicapai. Meskipun kalian melihat orang lain bisa A, bisa ini, bisa semuanya gitu ya. Tapi jangan jadikan itu sebagai em, alasan kalian jadi rendah diri kayak gitu teman-teman. It's okay. It's okay to feel worthless, to be honest. Tapi kalau kalian comparing yourself ke orang lain, itu kalian lama-lama akan capek sendiri. Jadi lagi-lagi fokus aja ke diri kalian dan yang pengen kalian capai gitu ya. Tapi nanti lama-lama pas sudah bertahun-tahun, kalian lama-lama yang tadinya oke gue mau straight Ace, lama-lama yang penting lulus. Ntar juga kayak gitu kok. Setuju sih Kak, setuju. Terus Nanti Kak waktu TA penting lulus deh gitu. yang penting lulus sudah kayak gitu gitu sih. Terus motivasi awal ya biar nggak jadi status dan nilai ini menarik banget ya karena pasti tantangannya juga banyak yang kayak gini. It's okay buat merasa teralihkan kayak gitu, tapi lagi-lagi teman-teman ya pasti kalian kalau ngejar nilai ngejar status itu kan naik turun pasti kalian akan demotivasi kayak gitu. Tapi yang namanya tujuan motivasi internal awal kalian punya empati pengabdian masyarakat passion itu nggak akan luntur kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian alihkan fokus kalian ke tujuan awal kalian, itu kalian akan balik lagi. Kalian akan termotivasi lagi gitu. Apalagi kalau misalnya kalian punya temen yang di bidang misalnya cutting gitu ya. Kakak tingkat yang ibaratnya lebih berpengalaman dari kalian, terus kalian curhat sama dia, dimotivasi sama dia, itu pasti kalian akan motivated lagi buat belajar hal kedokteran gitu. Karena mereka pasti akan bilang, ya udah nilai status it doesn't matter, yang penting adalah kalian menjadi seorang dokter yang berkompeten, berempati dan pasien itu tuh bisa ibaratnya sembuh gitu ya di tangan kalian, tangan Allah gitu kan lewat kalian ya. Gimana ya ibaratnya tuh dulu pernah ada yang bilang kalau misalnya ya semua dokter itu di mata pasien pinter. Pasien itu kan datang ke dokter itu udah pasti pasien mempercayakan nyawa mereka kepada kalian. Pasti pinter dong, nggak mungkin mereka mempercayakan nyawa mereka ke orang yang bodoh kan? Nah, kalian nggak usah menunjukkan, kalau misalnya kalian peduli nilai, berarti kan sama aja kalau kalian itu menunjukkan kalian pinter gitu di depan pasien, kan enggak. Yang kalian tunjukkan adalah empati, bagaimana kalian memberikan pertanyaan terbuka yang baik kepada mereka, bagaimana kalian memberikan solusi yang terbaik, yang tentu tidak hanya berdasarkan penyakit yang mereka alami, tapi juga yang mereka inginkan the best buat mereka sendiri. Kayak gitu, teman-teman ya. Itu sih sebenarnya itu perlu banget diingat, oke? Kemudian integritas dan pola pikir profesional. Aku ngerti sih, ini maksudnya kayak untuk menjaga karakternya ya gitu. Misalnya kalian ini sebenarnya simply apa ya? Simply gini aja deh, kayak misalnya kalian itu pengen nilai yang bagus, tapi kalian belum belajar, ya. Tapi di sebelah kalian itu ada orang yang pinter banget nih kalian tahu, terus kalian nyontek sama dia buat nilai yang bagus gitu ya. Jujur, ya itu salah satu contoh yang sangat bisa terjadi gitu ya. Atau bahkan bekerja sama ya itu sebenarnya akan mengkikis integritas kalian. Lagi-lagi aku bilang gitu ya, nilai ya kalau kalian mau nilai tinggi, kalian bisa lakuin itu dengan cara apapun. Tapi di sini orientasi pertama kita bukan nilai, teman-teman. Tapi ya esensi yang kita pelajari yang nantinya harapannya bisa diaplikasikan kepada pasien. Nilai, lu pengen ngasih tahu nilai kalian ke pasien, dulu nilai aku A di sini di 100, nggak ada yang peduli, teman-teman. Ya, gitu sih. Jadi lagi-lagi
kalian bayangkanlah kalau kalian itu jadi dokter yang curang, jadi dokter yang nyontek, jadi dokter yang menghalalkan segala cara, itu kalian akan dipandang pasien kalian seperti apa? Dan apakah itu bisa membuat kalian menjadi seorang dokter yang baik, yang memang sesuai dengan tujuan awal kalian? Kalian jawablah pertanyaan itu sendiri. Gitu sih teman-teman dari aku ya. Iya, Kak Anya. Dalam juga, Kak, jawabannya. Jadi, at the end pasti balik ke tujuan awal kita ya, Kak. Well, Mau jadi dokter itu untuk apa dan seterusnya ya, Kak. Oke, baik. Udah 19:59 nih, Kak. Mungkin untuk menutup sesi webinar kita, mungkin Kak Anya ada closing statement mungkin, Kak, yang bisa jadi wejangan nih buat adik-adik yang memperjuangkan SNBT gitu, Kak Anya. oke. Closing statement-nya, teman-teman, kalian, aku yakin banget ya, di SMA ini kalian punya tujuan yang tinggi dan lain sebagainya gitu ya. Dan saran aku, kalian dream big ya. Jangan pernah ibaratnya membatasi mimpi kalian karena kalian merasa nggak mampu akan sesuatu gitu ya. Aku yakin, aku yakin pasti akan ada banyak orang yang membantu kalian di perjalanan kalian, asalkan kalian itu tetap berpegang teguh ya pada agama kalian, minta doa terus sama orang tua gitu ya, nggak ninggalin kewajiban kalian sebagai seorang manusia kayak gitu ya, berbuat baik kepada orang lain gitu. Aku yakin rezeki akan datang kepada orang-orang yang tepat, dan rezeki nggak pernah salah gitu ya teman-teman ya. Meskipun kalian mau sepintar apapun itu, kalian akan kalah dengan orang yang beruntung gitu. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan beribadah. Oke, gitu aja sih dari aku. Siap, terima kasih banyak Kak Anya. Terima kasih banyak atas diskusinya malam ini Kak. Insightful banget Kak. Dan kayak yang tadi Kak tentang ginjal dan yang lain tuh eh, info baru sih Kak buat aku, pengetahuan baru gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Anya atas waktunya. Terima kasih juga buat adik-adik yang udah datang. Tadi udah di absen sama Kak Ningsi secara manual. Jadi kalian kalau udah datang dan sampai sekarang masih datang dan takut nggak ke absen sama Kak Ningsi, bisa di screenshot ya pertemuan hari ini. Jadi nanti bisa dilaporkan gitu ke Kak Ningsinya. Oke, terima kasih banyak Kak Anya. Dan mungkin aku izin tutup dengan berdoa ya Kak. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa nggak akan pernah selesai, berdoa kita ajukan terlebih dahulu. Terima kasih banyak dan selamat malam. Eh, aku izin end untuk semua langsung aja ya. Terima kasih Kak Anya. Iya.